So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2011 di Denver, Colorado. Aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang gadis berusia 19 tahun, yakni Kenya Monye. Kenya lahir pada tanggal 26 Januari tahun 1992 di Honduras. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Kenya ini digambarkan sebagai gadis yang sangat cerdas, baik, peduli terhadap orang lain, mudah berteman, serta memiliki kepribadian yang menyenangkan. Pada bulan April tahun 1993 ketika Kenya berusia 1 tahun lebih, Maria ibu Kenya pindah dari Honduras ke Amerika Serikat untuk bekerja supaya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat Kenya. Selama Maria berada di Amerika, Kenya diasuh oleh kakek neneknya di Honduras. Tapi Maria juga sering bolak-balik Honduras Amerika untuk mengunjungi putrinya itu. Pada tahun 1994 saat berada di Amerika itulah Maria bertemu dan menikah dengan Tony Lee. Tidak ada informasi soal identitas mantan suami Maria sebelumnya yang juga ayah kandung Kenya. Namun yang jelas setelah Maria dan Tony menikah, mereka kemudian memiliki 2 orang anak, yakni Kimberly dan Anthony. Kemudian pada tahun 2004 ketika Kenya berusia 12 tahun, Maria pun membawa Kenya pindah dari Honduras ke Amerika Serikat. Awalnya perpindahan itu sedikit sulit bagi Kenya karena ia tidak bisa bahasa Inggris. Namun karena pada dasarnya Kenya ini cerdas, ia pun bisa cepat belajar dan mudah berbaur dengan lingkungan maupun keluarga barunya. Di mana beberapa minggu setelah pindah, Kenya sudah bisa memanggil Tony dengan sebutan ayah. Tony, ayah sambung Kenya, sangat menyayangi Kenya seperti putri kandungnya sendiri. Selain itu hubungan Kenya dan kedua adiknya dengan cepat menjadi erat. Mereka saling menyayangi dan suka curhat satu sama lain. Di sekolah Kenya menjadi murid pintar yang unggul dari teman-temannya. Dan setelah lulus dari sekolah menengah, Kenya masuk perguruan tinggi mengambil jurusan penyiaran. Di titik ini, Kenya pindah dan tinggal bersama pacarnya. Kenya yang kala itu berusia 19 tahun juga mulai pergi ke klub bersama teman-temannya untuk minum-minum dengan menggunakan identitas palsu karena banyak dari mereka yang masih di bawah umur. Meskipun begitu, Kenya tidak pernah bermasalah dengan hukum guys. Dia gadis baik, bertanggung jawab, dan paling penting nilai-nilainya di kampus selalu bagus. Kemudian pada tanggal 31 Maret tahun 2011, Kenya serta teman-temannya memutuskan untuk pergi ke sebuah klub bernama 24K Lounge di pusat kota Denver. Setelah minum-minum dan cukup mabuk, menurut kesaksian teman-temannya, Kenya kemudian pergi ke toilet tetapi tidak pernah kembali lagi. Awalnya teman-teman Kenya yang minum bersamanya di bar itu berpikir mungkin Kenya udah pulang ke rumah habis dari toilet. Namun keesokan harinya pacar Kenya menjadi sangat khawatir ketika ia bangun pagi dan menyadari Kenya belum pulang ke rumah. Selain itu ketika pacarnya ngecek HP, tidak ada SMS maupun telepon dari Kenya. Pacarnya pun menghubungi keluarga Kenya untuk bertanya soal Kenya, namun keluarganya belum melihat Kenya bahkan tidak mendapatkan kabar darinya. Kekhawatiran keluarga Kenya makin menjadi-jadi ketika mereka mengetahui bahwa teman-teman Kenya yang pergi minum di bar bersamanya malam itu bukanlah teman-teman dekat yang biasa nongkrong dengannya, melainkan teman-teman barunya. Karena memang teman-teman dekat Kenya yang biasa pergi ke bar dengannya itu udah tahu kelakuan satu sama lain saat minum atau mabuk. Jadi contohnya teman-teman dekatnya tidak akan membiarkan Kenya yang mabuk pergi ke toilet sendirian. Pasti ada dari mereka yang bakalan nganterin Kenya sampai depan toilet dan nungguin Kenya sampai selesai gitu loh. Nah, pacar dan keluarganya merasa khawatir karena Kenya jarang banget nggak pulang ke rumah. Kalaupun dia mau nginep di rumah temannya, pasti dia akan mengabari pacar atau keluarganya. Merasa ada sesuatu yang buruk terjadi pada Kenya, keluarganya pun berusaha melakukan pencarian sendiri, dimulai dengan menelpon semua orang yang bisa mereka hubungi untuk bertanya soal Kenya. Namun sayangnya tidak ada dari mereka yang tahu di mana Kenya maupun mendapatkan kabar darinya sejak malam dia menghilang. Sementara itu teman-teman baru Kenya yang malam itu minum bersamanya pergi ke rumah Maria dan Tony untuk memberikan informasi apapun yang terjadi di bar malam itu. Mereka bilang ke Maria dan Tony kalau setelah tengah malam atau udah di tanggal 1 April tahun 2011, Kenya yang udah mabuk izin pergi ke toilet namun dia tidak pernah kembali. Kenya juga meninggalkan kunci, dompet, serta handphonenya di atas meja.
Barang-barang Kenia itu pun diserahkan ke Maria dan Tony. Sejenak perasaan Maria dan Tony makin cemas karena mereka tahu betul kalau Kenia tidak akan pernah meninggalkan barang-barangnya begitu aja, apalagi handphone dan dompetnya. Sebagai seorang ibu, Maria udah punya feeling yang kuat sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada Kenia, putri sulungnya itu. Maria kemudian membuka handphonenya Kenia dan disitulah dia menemukan sebuah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal atau tidak tersimpan. Pesan tersebut bertuliskan seperti ini guys. Hai, ini Travis. Orang yang memberimu tumpangan tadi malam, fan putih yang menyeramkan. Apakah kamu membawa pulang mobilmu? So, siapakah pria misterius si pengirim SMS? Dia adalah Travis Forbes. Travis Forbes, seorang pria berusia 31 tahun, memiliki banyak sejarah kriminal. Di mana ketika Travis berusia 17 tahun, ia pernah didakwa karena membobol 16 rumah dan kantor yang berbeda. Ia juga pernah dihukum karena 2 tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Namun entah bagaimana ceritanya, saat itu bukannya menjalani hukuman di penjara, Travis malah terdaftar di kamp militer. Namun kurang dari 2 bulan di militer, Travis dikeluarkan dari camp dan menjalani masa percobaan. Pada tahun 1998, Travis ditangkap lagi karena kasus pelecehan. Padahal saat itu ia masih dalam masa percobaan karena kejahatan sebelumnya. Gak disebutkan alasan kenapa saat itu Travis belum juga di penjara. Namun pada tahun 1999, Travis melanggar masa percobaannya lagi karena ketahuan membawa pisau. Pada tahun 2004, Travis didakwa dengan penyerangan di mana ia melempar batu ke seorang wanita yang sedang jogging di taman. Ia mengaku bersalah atas tuduhan pelecehan yang lebih rendah dan hanya dijatuhi hukuman 1 bulan penjara. Nah, balik lagi ke kasusnya Kenia. Setelah menemukan SMS Travis di handphonenya Kenia, Tony, ayah Kenia, kemudian mencoba menelpon nomor Travis berulang kali namun tidak diangkat. Maria dan Tony pun memutuskan pergi ke kantor polisi melaporkan Kenia, putri mereka, sebagai orang hilang. Namun sayangnya menurut Maria dan Tony, ketika mereka tiba di kantor polisi dan mengajukan laporan orang hilang, saat itu petugas terlihat meremehkan dan seperti tidak simpatik dengan keluhan atau laporan mereka. Petugas hanya menyarankan Maria dan Tony untuk menunggu. Kata petugas nanti juga Kenia bakalan pulang gitu loh. Petugas juga bilang bahwa mereka belum bisa memproses laporan Maria dan Tony sebelum 72 jam setelah Kenia hilang. Padahal menurut Maria dan Tony, yang mereka ketahui bahwa tidak ada waktu tunggu khusus untuk melaporkan seseorang menghilang. Karena bisa aja kan sesuatu yang buruk terjadi dalam waktu 72 jam itu setelah seseorang menghilang atau mungkin diculik. Menurut mereka setiap menit sangat berharga untuk bisa menyelamatkan hidup seseorang. Keesokan harinya tiba-tiba Travis menelpon kembali orang tua Kenia. Travis memberitahu mereka katanya di hari Kenia menghilang, dia melihat Kenia ngobrol dengan seorang pria tunawisma pada pukul 2:30 pagi. Kemudian dia menawari Kenia tumpangan untuk pulang ke rumah, namun Kenia bilang dia akan pulang naik mobilnya sendiri. Kenia pun memintanya untuk membantu mencari mobilnya karena dia lupa di mana dia memarkirkan mobil. Tapi setelah beberapa menit mencari, mobil Kenia tidak ketemu juga. Jadinya Kenia pun setuju untuk diantar pulang oleh Travis. Saat di perjalanan, katanya tiba-tiba Kenia memintanya untuk menghentikan mobil karena dia ingin merokok. Dia pun menghentikan mobil dan Kenia turun dari mobil. Namun Kenia mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk beli rokok. Setelah itu Travis mengatakan dia melihat Kenia berjalan menuju ke seorang pria yang sedang merokok di dekat mereka. Lalu pria itu memberikan Kenia rokok dan Kenia serta pria tersebut mulai ngobrol-ngobrol. Tak lama kemudian dia melihat Kenia dan pria itu berjalan pergi entah kemana. Dan itulah terakhir kalinya dia mengklaim melihat Kenia hidup. Setelah menceritakan semuanya, Travis mengakhiri telepon. Sementara Tony, ayah Kenia, langsung pergi ke kantor polisi untuk kedua kalinya menceritakan pada petugas semua hal yang dikatakan oleh Travis. Namun sayangnya sama seperti sebelumnya, petugas bilang ke Tony untuk tetap menunggu 72 jam. Tony pun menelpon Travis kembali dan keduanya sepakat buat ketemuan di pom bensin Conoco, tempat yang diklaim Travis di mana dia melihat Kenia terakhir kali. Kali ini Tony memohon pada seorang petugas untuk ikut bersamanya bertemu dengan Travis untuk melihat apakah nantinya mereka bisa menemukan petunjuk soal Kenia atau menilai apakah Travis jujur atau tidak dengan pernyataannya.
Akhirnya Tony, seorang petugas, dan Travis pun ketemuan di pom bensin. Di sana Travis menceritakan kembali kejadian versinya seperti apa yang dia katakan pada Tony di telepon. Dan menurut Tony, ketika pertama kali melihat Travis, menurutnya Travis terlihat polos dan tidak mencurigakan. Kemudian petugas minta izin ke Travis untuk melihat-lihat ke dalam mobil van-nya dan Travis mengizinkan. Bagian belakang mobil benar-benar bersih serta terdapat karpet biru di lantai. Sementara bagian depan mobil cukup berantakan di mana terdapat banyak sampah seperti bungkusan makanan di mana-mana. Setelah melihat-lihat mobil Travis, mereka bertiga pun hendak berpisah. Dan sebelum berpisah, Travis meminta maaf ke Tony karena katanya dia tidak bisa mengantar Kenia pulang sampai ke rumah. Tony mengucapkan terima kasih pada Travis dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ketika Travis menjabat tangannya, menurut Tony tangan Travis bergetar hebat, sehingga saat itulah dia yakin Travis orang terakhir yang melihat Kenia hidup. Kemudian pada tanggal 4 April tahun 2011, setelah 72 jam berlalu setelah Kenia menghilang, polisi akhirnya memutuskan untuk memulai penyelidikan atas apa yang terjadi pada Kenia. Di tanggal 5 April tahun 2011, rekaman kamera CCTV didapatkan petugas dari sebuah toko roti dan kafe, tepatnya di unit tempat Travis menyewa ruang untuk bisnisnya yang menjual batangan granola bebas gluten. Dan pada tanggal 6 April tahun 2011, Travis dibawa ke kantor polisi Denver untuk diinterogasi. Sama seperti di telepon maupun ketika ia dan Tony serta seorang petugas bertemu di pompa bensin, Travis tetap memberikan cerita yang sama soal apa yang terjadi pada dia dan Kenia malam itu. Travis juga bilang bahwa setelah dia meninggalkan pompa bensin, dia mengemudi pergi ke rumah pacarnya. Namun ketika penyidik memeriksa catatan ponselnya, terlihat bahwa Travis tidak pernah pergi ke sana atau bahkan tidak pernah berada di dekat rumah pacarnya. Monica, pemilik toko roti dan kafe yang disewa oleh Travis, mengatakan pada polisi bahwa kamera CCTV di kafenya telah sengaja dimatikan oleh seseorang pada tanggal 2 April pagi atau di hari setelah Kenia menghilang. Dan rekaman CCTV terakhir adalah pada tanggal 1 April jam 7:30 malam. Dalam rekaman CCTV terlihat Travis mengenakan sarung tangan lateks panjang, membawa sebuah pendingin putih besar yang ditutup dengan selotip, lalu ia mendorong pendingin tersebut masuk ke dalam freezer. Kemudian terlihat Travis membawa gulungan karpet ke toko roti dan kafe tersebut. Lalu terlihat Travis berjalan menuju mobil van-nya sambil membawa botol pemutih sebelum kamera CCTV dimatikan. Selain itu, si pemilik toko bersaksi bahwa di tanggal 1 April itu, dia melihat Travis membakar sebuah tong galon di belakang toko serta membersihkan pendingin putih besar di belakang mobil van-nya. Ketika Monica bertanya pada Travis apa yang ia bakar, Travis menjawab kalau dia membakar barang haram atau narkoboy yang telah berjamur. Selain itu, ternyata Travis lah yang sengaja mematikan kamera CCTV dengan alasan karena ia sedang mengganti pakaian. Selain itu, di tangan Travis penyidik melihat ada sebuah luka dan Travis mengatakan luka itu dilakukan oleh seorang pria tunawisma yang dia usir karena tidur di dalam mobil van-nya. Kemudian 1 bulan setelah Kenia menghilang, Travis mencuri mobil temannya dan melarikan diri ke Austin, Texas. Dalam catatan teleponnya mengungkapkan bahwa di hari Kenia menghilang, Travis tidak pernah pergi ke rumah pacarnya seperti yang ia katakan, melainkan ia pergi ke sebuah kota bernama Kingsburg. Kingsburg sendiri berjarak sekitar 40 mil dari rumahnya Travis. Selain itu, penyidik juga menemukan selama berada di Kingsburg, Travis membuat beberapa panggilan telepon. Dalam periode 5 bulan, penyidik melakukan pencarian besar-besaran di sekitar kota Kingsburg karena mereka curiga mungkin jasad Kenia dibuang oleh Travis di sana. Mereka juga mencari di selokan-selokan atau saluran air, namun penyidik tidak menemukan apapun. Sementara pada tanggal 4 Mei tahun 2011, Travis ditangkap pihak kepolisian Austin, Texas atas tuduhan pencurian mobil temannya atau kejahatan yang tidak terkait dengan menghilangnya Kenia. Seorang detektif yang dikirim dari Colorado ke Austin, Texas untuk mewawancarai Travis mengatakan bahwa ketika dia bertanya pada Travis apakah Travis pernah tidur dengan Kenia, Travis hanya diam lalu meminta pengacara. Detektif kemudian meminta sampel DNA Travis. Pada tanggal 30 Juni tahun 2011, Travis diekstradisi dari Texas kembali ke Colorado.
Namun setibanya di sana, teman Travis itu tidak meneruskan perkara pencurian mobilnya, sehingga Travis pun dibebaskan guys. Setelah bebas, Travis kembali ke kampung halamannya di Fort Collins, Colorado. Meskipun begitu, pihak kepolisian tetap melakukan pengawasan sepanjang waktu terhadap Travis. Namun setelah 3 hari, polisi menghentikan pengawasan mereka karena tidak ada hal-hal mencurigakan yang Travis lakukan selain ia mabuk di tempat umum. Dan keputusan itu akan disesali oleh pihak kepolisian ketika pada tanggal 4 Juli tahun 2011 Travis menguntit seorang wanita berusia 30 tahun yang bernama Lydia Tillman. Saat itu Lydia sedang berjalan menuju ke apartemennya setelah melihat pertunjukan kembang api. Travis menguntit Lydia diam-diam sampai ke apartemennya. Kemudian di apartemen Travis mendorong Lydia, menyetubuhinya secara paksa, mencekik, menonjok wajahnya yang menyebabkan luka parah serta trauma di kepala. Lydia sempat berusaha melawan, namun Travis lebih kuat darinya secara fisik, jadi dia kalah guys. Dan parahnya, sebelum pergi Travis menyiram Lydia dengan pemutih serta membakar apartemen Lydia. Wah, benar-benar sakit dan kejam banget ya si Travis ini. Syukurnya Lydia yang memiliki semangat hidup tinggi tidak menyerah. Dia berusaha keluar dari apartemen dengan melompat dari jendela lantai 2 apartemen untuk menghindari api. Beruntungnya ketika Lydia melompat, para petugas medis serta pemadam kebakaran sudah berada di sana setelah mendapatkan laporan telepon dari tetangga. Sehingga mereka langsung memadamkan api serta membawa Lydia ke rumah sakit. Ketika para medis bertanya apakah dia mengenal orang yang menyerangnya, Lydia berulang kali mengatakan tidak. Sebelum akhirnya Lydia menderita stroke yang membuatnya koma selama lebih dari 5 minggu. Akibat stroke dan kerusakan saraf akibat pemukulan kejam itu, setelah sadar dari koma, Lydia masih kesulitan berbicara serta mengalami trauma hebat. Penyidik kemudian menguji DNA di bawah kuku jari Lydia dan hasilnya cocok dengan DNA milik Travis. Dengan bukti tersebut, pada tanggal 10 Juli tahun 2011, polisi menangkap Travis yang sedang berjalan pulang dengan wanita lain di dekat kampus Universitas Negeri Colorado. Setelah penangkapan itu, akhirnya Travis pun mengakui perbuatan kejinya di mana ia telah menyerang Lydia Tillman serta dialah yang sebenarnya pelaku penculikan dan pembunuhan Kenya Monye. Travis mengaku kala itu dia memang menjemput Kenya yang mabuk berat di pusat kota Denver. Lalu ketika Kenya berada di mobil van-nya, Kenya ini pingsan sehingga ia mengambil kesempatan untuk begituan dengan Kenya. Kemudian ketika Kenya bangun, mereka terlibat perkelahian sehingga ia mencekik Kenya sampai tidak bernyawa. Setelah itu dia menyimpan tubuh Kenya di lemari pendingin sebelum mengubur tubuh Kenya di sebuah ladang. Ia juga membersihkan mobil van-nya dengan pemutih serta membakar apapun yang disentuh Kenya untuk menghilangkan jejak. Persidangan terhadap Travis pun dilaksanakan pada tanggal 27 September. Meskipun kerusakan otak dan tenggorokan akibat serangan itu sangat membatasi kemampuannya untuk berbicara, namun di ruang sidang dengan pelan Lydia mengatakan, "Travis Forbes, Anda tidak membahayakan saya. Jiwaku dan pikiranku tetap tak tersentuh. Semoga Anda menemukan kedamaian dalam hidup ini." Dan dalam sebuah wawancara Lydia mengatakan, "Itu adalah niat saya untuk menemukan kekuatan di hati saya untuk memaafkan Travis Forbes. Ya, saya merasa sangat-sangat marah padanya. Tapi saya merasa sedih untuknya. Dia pasti sangat kesakitan hingga melukai manusia lain secara brutal." Di sisi lain, keluarga Kenya berharap kisah putri mereka bisa menjadi peringatan bagi perempuan lain. Dalam pernyataannya, Tony ayah Kenya mengatakan, "Saya ingin kebrutalan ada di luar sana sebagai alat pembelajaran. Saya ingin para wanita tahu bahwa ini bisa terjadi pada mereka." Akhirnya setelah berunding, juri pada keputusannya di mana Travis dijatuhi hukuman 48 tahun penjara berturut-turut atas serangannya terhadap Lydia, serta hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan Kenya.